Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari pengakuan Petrus ya, masih pengakuan Petrus dari Matius 16 mulai ayat 13 sampai 19. Ya, maaf kemarin itu kemarin itu dua renungan saya kirim sekaligus, itu kesalahan teknis. Nah, sekarang kita sampai kepada janji Tuhan Yesus kepada Petrus yang kemarin kita sudah tahu bahwa Petrus dijadikan dasar daripada gereja, salah satu dasar daripada gereja. Kemudian yang kedua janjinya yang kita akan lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Tapi kita baca dulu ayat-ayatnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di dunia, di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara, janji yang kedua ini katanya di sini kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Nah, seolah-olah ini kalau masuk surga kuncinya di tangan Petrus. Iya, memang Saudara, kita tahu dalam perjalanan pembentukan orang-orang percaya menjadi satu kelompok yang disebut gereja, diawali dengan Hari Raya Pentakosta, dan di sana Petrus ada. Pada waktu Hari Raya Pentakosta itu hanya orang Yahudi, jadi gereja pertama mula-mula itu terdiri orang-orang Yahudi yang diaspora kembali. Ya tentu saja ada mualaf ya, itu mereka yang datang dari daerah di luar Yahudi datang merayakan Hari Raya Pentakosta. Mereka lah yang menjadi anggota gereja yang mula-mula, yang percaya, yang mendapat karunia Roh Kudus awal itu, yang menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus awal itu. Itu orang Yahudi. Tapi kemudian di pasal 8 Kisah Rasul-Rasul itu Filipus berkhotbah, banyak orang Yahudi percaya, banyak orang Samaria, jadi setengah Yahudi setengah orang asing, itu percaya tapi tidak menerima Roh Kudus di sana. Tunggu Petrus. Jadi Petrus membuka pintu kerajaan surga bagi orang setengah Yahudi, setengah non-Yahudi, orang Samaria ya. Tapi kemudian dalam Kisah 10 itu keluarga Cornelius dan keluarga besarnya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga lewat Petrus. Saat itu, saat mereka percaya, Roh Kudus telah mereka terima atau dibaptis Roh Kudus. Baru kemudian dibaptis air. Jadi kalau demikian Petrus memang membuka pintu kerajaan surga ya. Kunci kerajaan surga dibuka oleh Petrus. Orang Yahudi, Kisah 2, orang Samaria, setengah Yahudi, setengah non-Yahudi. Kemudian orang non-Yahudi, Kisah 10,
itu dibuka oleh Petrus. Dan memang masih ada pasal 19 itu murid-murid Yohanes nanti lewat Paulus. Nah, itu janji yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus, janjinya kepada Petrus. Dan bagi kita bagaimana ini? Apakah kunci pintu kerajaan surga itu ada di tangan kita? Secara harafiah, ya boleh dikatakan ya, dalam arti karena orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian gereja, melalui kesaksian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi saudara dan saya itu membuka pintu kerajaan surga kalau menyaksikan orang mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka percaya lalu masuklah dalam kerajaan surga. Jadi kita masih dalam tanda petik kunci kerajaan surga juga diberikan kepada kita, tanda petik tadi ya, yaitu kesempatan kita untuk bersaksi, membuka orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita gunakan kepercayaan Tuhan kepada kita ini dengan rasa hormat dan kita menyaksikan Tuhan Yesus kepada sesama kita melalui ucapan, tindakan, dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami seolah-olah seperti Petrus, yaitu kunci kerajaan surga ada di tangan kami. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan, menjadi lantaran berkat bagi orang yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan hidup kami, keseluruhan hidup kami, tutur kata, pikiran, usaha, tindakan, semuanya adalah membawa orang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tanggung jawab dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan atau sanitizer, jauhi kerumunan, dan tidak usah pergilah kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.